dari sisi akademi. Bagaimana melihat fenomena ini dari? Iya, dari sisi Pak Gerula. Oh, oke. Sisi saya sebelah kiri nih. Tadi ada istilah yang diucapkan Pak Mahendra tadi soal too good to be true. Sebenarnya itu judul lagu. Tapi kemudian itu sering dipakai untuk semacam pleonasme. Kalau kita terjemahkan, lu terlalu sempurna untuk dipercaya gitu. Jadi keterangan yang diedarkan tentang kegilaan dianggap itu terlalu dibikin-bikin, terlalu sempurna untuk dipercaya. Too good to be true. Bahkan mungkin kita bisa bilang janji politik pemerintah juga too good to be true itu. Sehingga orang kehilangan kepercayaan itu. Apapun yang diucapkan penguasa, it is too good to be true. Alias bohong gitu. Nah, kecemasan itu yang kemudian masuk di dalam pikiran publik sehingga orang nggak lagi peduli apakah keterangan kedokteran itu sebagai scientific evidence punya daya eksplanasi pada publik, atau ILC opininya yang justru mampu untuk meyakinkan publik, atau mimpi di siang bolong itu yang ditunggu orang. Kita nggak tahu yang mana keterangan resmi itu. Di dalam kekacauan orientasi itu masuklah fantasi, yaitu ini adalah semacam persiapan Republik sedang hamil tua, isu hantu komunis diucapkan di situ. Lalu dikaitkan lagi dengan, ya kan memang dari awal ada semacam persekusi terhadap ulama itu. Karena ada, bukan sekedar motif, ada surplus kebenaran di pihak penguasa untuk meyakinkan bahwa hanya kami yang Pancasila, yang lain adalah berbahaya itu. Nah, suasana itu masuk di dalam benak publik. Jadi kalau disebut ada orang gila, semua manusia itu punya potensi untuk jadi gila itu. Problemnya adalah upload nggak kegilaan itu. Jadi gila itu adalah hak asasi manusia. Dan dia sebetulnya selalu potensial menjadi berbahaya kalau ada suasana politik, suasana sosial yang juga gila. Sekarang Anda tanya, apa pendapat saya sebagai akademisi itu? Saya mau riset tentang kegilaan ini. Hubungan antara kegilaan, social issues, krisis ekonomi, politik viral. Saya bikin proposal. Judulnya Kegilaan dan Masa Depan Politik Indonesia. Proposal saya sekarang harus diverifikasi oleh Departemen Dalam Negeri. Karena barusan tadi pagi saya baca koran, ada aturan untuk riset harus minta izin pada Menteri Dalam Negeri itu. Apa nggak gila tuh? Kebenaran akademis ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Bisa kita anggap Menteri Dalam Ngeri kalau salah baca tuh. Jadi bagaimana mungkin semacam suasana untuk mencerahkan publik, tetapi ada pengendalian pikiran, ada birokratisasi pikiran tuh. Kita tahu dulu Orde Baru lakukan itu. Kalau Anda mau riset, Anda mesti lapor ke ke BES Kopkamtib, ke BES Bank apa segala macam, itu istilah yang selalu rumit untuk kita ingat. Dan di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yang diucapkan tadi pagi, beribut di koran tadi pagi, hasilnya itu mesti dilaporkan pada Menteri Dalam Negeri. Hasil riset tentang kegilaan misalnya harus dilaporkan pada Menteri Dalam Negeri. Kita nggak akan konsultasi pada dokter ahli, pada psikiatri bahwa ini masyarakat yang dalam ilmu jiwa disebut mengalami delirium, gangguan kesadaran, gagap mengucapkan sesuatu lalu dianggap gila Anda tuh. Padahal tata bahasa publik itulah yang membuat kita nggak mampu untuk
mengucapkan kebebasan, nggak mampu untuk mengucapkan kebenaran karena dikendalikan oleh aturan. Jadi kita ada di dalam suasana kegilaan massal, kegilaan total itu. Kegilaan yang berikut adalah masih dalam koran tadi pagi. Keputusan untuk memasukkan pasal penghinaan pada kepala negara menjadi delik umum. Jadi sekarang kalau saya lagi ngomong tentang it's too good to be true untuk percaya pada janji pemerintah, itu bisa saya keluar dari sini ditangkap saya tanpa ada yang mengadu karena udah delik umum. Apa? Jadi kalau ada orang gila beroperasi, pasti ada orang yang lebih gila lagi yang mengendalikan orang gila itu. Kita di situ keadaan kita. Nah, kalau kita balik tadi pada problem kita mau cari semacam deteksi awal apa yang menyebabkan keadaan ini jadi semacam causa celebre, dirayakan, dilihat, ditonton sebagai problem. Sinopsis dari bangsa ini adalah acara ILC malam ini. Di dalamnya kita bisa taruh semua variabel. Kegugupan pers untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya, menyebabkan fantasi orang tentang ada sesuatu di belakang itu, yaitu pasti politik itu. Karena ada tahun politik. Orang mulai kaitkan dengan, bukankah sebulan lalu Polri membuat peta tentang hotspot potensi konflik di dalam 170 pilkada. Jawa Barat adalah yang paling merah warnanya tuh. Lalu ada NTT. Lalu orang bikin koneksi di pikiran, wah itu benar berarti itu. Maka masuklah analisis intelijen di situ. Dan kita ikut dalam kecemasan yang sama. Orang berpikir ulang, apa sebetulnya motif istana memviralkan kesolehan presiden di Afghanistan? Demi apa? Diplomatik, statistik pemilu. Jadi back mind kita diorganisir untuk tiba pada kesimpulan bahwa it is too good to be true gitu. Dan itu yang kita cemaskan hari ini. Dan kita mau bongkar dengan cara apa? Kita mengandalkan rasionalitas pers. Nggak ada pers yang rasional hari ini. Tidak ada pers yang bisa saya percaya headline-nya. Nah, ini yang saya ingin sebut sebagai kegilaan temporer. Kegilaan yang selalu ditimbulkan setiap kali kita ingin masuk dalam situasi politik yang agak krusial. Jadi, saudara-saudara, saya balik tadi pada deteksi kita. Ada undang-undang tentang pengendalian riset, bukan undang-undang, Permendagri, yaitu bahwa bahkan kehidupan intelektual harus dikendalikan oleh negara. Dan saya menganggap bahwa hanya rezim yang anti pikiran yang punya obsesi untuk mengendalikan pikiran warga negara. Itu adalah kegilaan in optima forma. Terima kasih.